Malam ini, kami berdiri di sebuah tempat yang bahkan warga sekitar enggan menyebut namanya. Sebuah villa tua, terbengkalai, berdiri sunyi di tengah pepohonan lebat. Tidak ada lampu, tidak ada suara manusia. Hanya angin malam dan perasaan tidak nyaman yang sejak awal sudah menyelimuti kami. Villa ini telah kosong lebih dari 20 tahun. Menurut cerita warga, pemiliknya meninggal secara tidak wajar. Sejak saat itu, tempat ini perlahan ditinggalkan, dilupakan, dan akhirnya dihindari. Bukan tanpa alasan, karena hampir setiap orang yang mencoba masuk ke dalamnya selalu pulang dengan cerita yang sama. Tentang sosok putih terikat kain kafan. Tentang pocong. Kamera kami menyorot bangunan dari kejauhan. Catnya mengelupas, dindingnya retak, dan atapnya sebagian runtuh. Namun yang paling mencolok bukanlah kerusakan fisiknya, melainkan suasana berat yang seolah menekan dada. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kami dari balik kegelapan. Langkah kaki kami terdengar jelas di atas tanah lembab. Setiap pijakan terasa semakin berat, seakan-akan ada yang menahan. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar villa. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara menyerupai bisikan pelan. Dan entah mengapa, suhu di sekitar kami terasa jauh lebih dingin dibandingkan area lain. Kami berhenti tepat di depan pagar besi berkarat. Pagar ini sudah lama tidak tersentuh, namun malam ini ia terbuka perlahan dengan sendirinya. Tanpa didorong, tanpa disentuh. Hanya suara dicitan panjang yang memecah keheningan. Beberapa detik kami terdiam. Bukan karena takut untuk melangkah maju, tetapi karena perasaan aneh yang muncul tiba-tiba. Perasaan seperti sedang memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Senter dinyalakan. Cahayanya menembus kabut tipis yang mulai turun. Di balik pintu utama villa, terlihat gelap pekat. Seolah cahaya pun enggan masuk terlalu jauh. Menurut cerita penjaga kebun lama, di teras inilah pocong sering terlihat berdiri diam menjelang tengah malam. Tidak melompat, tidak bergerak. Hanya berdiri, menghadap ke pintu, seakan menunggu seseorang masuk. Kami menyebutkan niat, meminta izin, seperti yang biasa dilakukan oleh para penelusur. Namun, suasana justru terasa semakin berat. Audio recorder kami mulai menangkap suara aneh. Bukan angin, bukan serangga, melainkan suara gesekan kain. Sangat pelan, namun jelas. Kamera perlahan mengarah ke jendela lantai 2. Dan di sanalah terlihat bayangan putih berdiri sesaat, lalu menghilang. Tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kami belum masuk ke dalam, namun gangguan sudah mulai terasa. Dan jika di luar saja suasananya seperti ini, apa yang menunggu kami di dalam villa? Malam ini, kami akan menelusuri setiap sudut bangunan ini, ruang demi ruang, tanpa rekayasa, tanpa settingan. Jika memang benar villa ini dihuni oleh pocong, maka malam ini kami akan melihatnya secara langsung. Kami akhirnya melangkah masuk ke dalam villa. Langkah pertama melewati pintu utama terasa seperti menembus batas antara dua dunia. Udara di dalam langsung berubah, lebih pengap, lebih dingin, dan entah mengapa, napas terasa lebih berat. Ruang tamu villa ini terbuka lebar. Langit-langitnya tinggi, namun sebagian sudah runtuh. Debu menggantung di udara, terlihat jelas saat terkena cahaya senter. Di tengah ruangan, sebuah sofa tua masih berdiri, lapuk dan dipenuhi jamur. Di dinding, tergantung foto keluarga yang kacanya pecah. Wajah-wajah di dalamnya pudar dan sulit dikenali. Menurut cerita warga, ruangan inilah yang paling sering menjadi pusat gangguan. Banyak yang mengaku melihat sosok pocong duduk diam di sofa tersebut. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya duduk, seolah sedang menunggu tamu. Kamera kami menyorot lantai. Terlihat bekas jejak kaki, namun tidak jelas arahnya. Tanah lembab bercampur debu membentuk pola yang aneh. Beberapa langkah terlihat menuju sofa, namun tidak ada jejak kembali. Lampu senter menyapu sudut ruangan. Tirai jendela bergerak perlahan, meski tidak ada angin yang masuk. Suara kayu tua berderit terdengar dari langit-langit. Setiap suara kecil terasa berlipat ganda dalam keheningan yang menekan. Kami berhenti tepat di depan sofa. Tanpa sadar, salah satu kamera mengalami gangguan fokus. Gambarnya berkedip, lalu kembali normal. Namun saat diputar ulang, terlihat bayangan putih samar tepat di belakang sofa. Tidak terlihat oleh mata kami saat itu. Suhu ruangan turun drastis. Napas kami mulai terlihat tipis di udara. Audio recorder menangkap suara aneh, seperti tarikan napas panjang, bukan berasal dari salah satu dari kami. Kami mencoba berkomunikasi, menyapa dengan sopan. Tidak menantang, tidak memancing.
namun balasan justru datang dari arah yang tidak terduga. Terdengar suara kain bergesekan di lantai. Pelan namun jelas, seperti kain kafan yang diseret. Senter langsung diarahkan ke sudut ruangan. Dan di sanalah, untuk sepersekian detik, terlihat sosok putih berdiri menghadap tembok. Saat kami mendekat, sosok itu menghilang. Namun bau tanah basah dan kain lama masih tertinggal. Bau yang sangat khas. Bau yang sering dilaporkan muncul bersamaan dengan penampakan pocong. Salah satu kru mulai merasakan pusing. Kepalanya terasa berat, seolah ditekan dari dalam. Ia mengaku mendemar bisikan pelan, menyebut namanya berulang kali. Namun tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang. Sofa tua itu bergerak sendiri. Bukan terjatuh, bukan didorong, melainkan bergeser beberapa sentimeter, meninggalkan jejak jelas di lantai berdebu. Detik itu juga, kami sadar, kami tidak sendirian di ruangan ini. Dan apapun yang ada di sini, mulai menunjukkan keberadaannya. Jika di ruang tamu saja pocong sudah menampakkan diri, maka bagian villa lainnya mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kami meninggalkan ruang tamu dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat masuk. Udara terasa semakin berat, dan langkah kaki kami kini terdengar terlalu jelas, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Di hadapan kami terbentang sebuah koridor panjang. Lampu-lampu mati, dindingnya dipenuhi retakan, dan pintu-pintu kamar berjajar di kiri dan kanan. Koridor ini tampak sederhana, namun justru disinilah banyak kejadian aneh dilaporkan. Menurut cerita warga, orang-orang sering tersesat di lorong ini. Masuk sebentar, namun keluar setelah berjam-jam. Bahkan ada yang mengaku melihat koridor ini memanjang sendiri. Kami mulai berjalan perlahan. Cahaya senter hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Bagian ujung lorong tertutup gelap total, seolah menyerap cahaya. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Setiap pintu yang kami lewati mengeluarkan suara halus, seperti diketuk dari dalam. Padahal jelas tidak ada angin, dan tidak ada siapapun. Tiba-tiba, salah satu pintu kamar terbuka perlahan. Engselnya berderit panjang, memecah keheningan. Kami berhenti. Kamera diarahkan ke dalam kamar. Namun yang terlihat hanya kegelapan. Saat kami melanjutkan langkah, bau menyengat mulai tercium. Bau tanah basah bercampur aroma kain lama. Bau yang sama seperti di ruang tamu. Namun kali ini jauh lebih kuat. Seolah sumbernya berada sangat dekat. Audio recorder kami menangkap suara aneh. Bukan langkah kaki, melainkan suara hentakan. Seperti sesuatu yang melompat dengan kedua kaki terikat. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara, karena kami semua tahu, suara itu bukan berasal dari salah satu dari kami. Cahaya senter mengarah ke ujung koridor, dan di sanalah sesosok putih berdiri diam. Tegak, tidak bergerak. Terlihat jelas meski hanya beberapa detik. Sosok itu perlahan menunduk, lalu melompat satu kali ke arah kami. Jaraknya masih jauh, namun suara jatuhnya terdengar sangat dekat. Jantung kami berdegup kencang. Kamera mulai goyah, napas mulai tidak teratur. Kami mundur beberapa langkah. Namun koridor di belakang kami terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seolah jarak yang kami tempuh tadi berlipat ganda. Pocong itu melompat lagi. Kali ini lebih dekat. Kami bisa melihat detail kain kafannya. Kotor, basah, dan robek di beberapa bagian. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun lubang mata hitamnya menatap lurus ke arah kami. Salah satu kamera tiba-tiba mati. Audio mengalami gangguan. Suara desis dan statis memenuhi rekaman. Namun, di balik gangguan itu, terdengar suara bisikan pelan. Memanggil satu persatu nama kru. Pocong itu berhenti melompat. Ia berdiri tepat di tengah koridor. Lampu senter berkedip. Dan untuk sesaat, kami melihat lebih dari satu sosok berdiri di belakangnya. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Kami memutuskan untuk berbalik arah. Namun langkah kami terasa tertahan, seolah lantai menempel pada kaki kami. Saat kami akhirnya berhasil bergerak, terdengar suara keras dari arah depan, seperti tubuh jatuh menghantam lantai. Kamera terjatuh, gambar bergetar hebat. Dan tepat sebelum rekaman terputus, terlihat kain putih melompat ke arah lensa. Setelah kejadian di koridor, kami berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Napas masih terengah, tangan gemetar. Namun penelusuran harus dilanjutkan.
Di ujung loridor, terdapat sebuah pintu yang terlihat berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar, kayunya lebih tebal. Dan entah mengapa, pintu itu terasa seperti pusat dari seluruh bangunan ini. Inilah kamar tidur utama villa. Pintu terbuka dengan dorongan pelan. Suara engselnya memekik panjang, seakan tidak rela dibuka kembali setelah puluhan tahun. Begitu kami melangkah masuk, suasana langsung berubah drastis. Udara di ruangan ini terasa lebih dingin dibandingkan bagian villa lainnya. Dan bau tanah basah bercampur aroma kain kafan langsung menusuk hidung. Kamar ini luas. Di tengah ruangan, terdapat sebuah ranjang besar yang sudah lapuk. Kasurnya robek, pegasnya mencuat, dan spray lusuhnya dipenuhi noda hitam yang tidak jelas asalnya. Di dinding seberang ranjang, berdiri sebuah lemari besar dengan pintu terbuka setengah. Dan di sampingnya, sebuah cermin tinggi, retak di beberapa bagian. Menurut cerita warga sekitar, pemilik villa ditemukan meninggal di kamar ini. Tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang, dan proses pengafanan dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, tidak sempurna, tidak layak. Kamera kami mengarah ke lantai. Terlihat bekas jejak seperti seretan kain menuju arah cermin. Jejak itu berhenti tepat di depan permukaan kaca yang retak. Salah satu kru tanpa sengaja menatap cermin itu terlalu lama, dan ia langsung menoleh cepat. Wajahnya pucat. Ia mengaku melihat pantulan yang tidak sama dengan kondisi ruangan. Kami memutuskan untuk mendekati cermin secara perlahan. Cahaya senter dipantulkan ke permukaannya. Dan untuk beberapa detik, pantulan kami terlihat normal. Namun tiba-tiba, pantulan itu bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan asli kami. Detik itu juga, suhu ruangan terasa turun drastis. Napas kami berubah menjadi uap tipis. Audio recorder menangkap suara bisikan yang sangat pelan, seolah berasal dari dalam kaca. Di balik pantulan kami, muncul sosok putih berdiri tegak. Pocong itu tidak bergerak, tidak melompat, tidak mendekat. Ia hanya berdiri diam, tepat di belakang kami, di dalam pantulan cermin. Saat kami berbalik badan, sosok itu tidak ada. Namun ketika kami kembali menatap cermin, pocong itu masih di sana. Kain kafannya tampak lebih jelas. Kotor, basah, robek di bagian kaki. Kepalanya miring sedikit ke satu sisi, seolah sedang mengamati kami dengan rasa penasaran yang dingin. Salah satu kru mulai gemetar hebat. Ia mengaku merasakan tekanan kuat di dadanya, seolah ada yang duduk tepat di atas ranjang belakangnya. Namun saat kamera mengarah ke ranjang, permukaannya cekung, seperti benar-benar ada beban berat di atasnya. Lampu senter berkedip, dan dalam satu kedipan, pantulan cermin berubah total. Bukan kami yang terlihat di sana, melainkan kamar kosong, dengan satu pocong berdiri di tengah, menghadap lurus ke arah kamera. Kami mundur perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kepanikan berlebihan. Karena ketakutan kali ini terlalu dalam untuk diungkapkan dengan suara. Kami keluar dari kamar itu dengan satu kesimpulan. Kamar ini bukan hanya tempat kematian, tetapi tempat di mana sesuatu memilih untuk tinggal. Kami meninggalkan kamar tidur utama dengan langkah pelan. Tidak ada yang berbicara. Suasana terlalu berat untuk diisi dengan kata-kata. Di ujung loridor, kami menemukan sebuah pintu kecil dengan cat yang hampir sepenuhnya mengelupas. Gagang pintunya basah, meski tidak ada sumber air di sekitarnya. Pintu ini mengarah ke kamar mandi lama villa. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung menyeruak. Bau air tergenang, bau tanah basah, dan bau kain lama yang tidak pernah benar-benar kering. Kamar mandi ini sempit, dindingnya berlumut, lantainya licin, dan di sudut ruangan terdapat sebuah bak mandi besar yang sudah retak. Air di dalamnya tampak keruh, meski tidak ada aliran yang terlihat aktif. Tetesan air terdengar pelan, jatuh secara teratur, padahal keran sudah lama rusak. Menurut cerita penjaga lama, pocong sering muncul dari area kamar mandi ini. Bukan dalam kondisi kering, melainkan basah, seolah baru saja diangkat dari dalam tanah. Kamera diarahkan ke lantai, terlihat jejak kaki basah. Namun tidak ada jejak masuk, hanya jejak keluar, menuju arah dinding belakang. Di sanalah kami melihatnya. Sebuah papan kayu tua menutup lubang besar di lantai. Sumur lama. Papan itu sudah rapuh, namun masih dipaku kuat. Di sekitarnya, tanah tampak lebih gelap dan selalu basah.
Audio recorder mulai menangkap suara gemericik air dari bawah. Namun suara itu tidak konsisten. Kadang berhenti, kadang terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Salah satu kru menyinari sumur dengan senter. Cahayanya tidak mampu menembus terlalu dalam. Hanya terlihat dinding sumur yang dipenuhi lumut dan kegelapan di bagian bawah. Tiba-tiba, air di bak mandi beriak sendiri. Lingkaran kecil muncul di permukaannya, lalu membesar. Seperti ada sesuatu yang baru saja muncul ke permukaan. Suhu ruangan turun drastis. Napas kami kembali terlihat jelas. Dan bau kain kafan basah semakin menyengat. Dari balik pintu kamar mandi, terdengar suara hentakan pelan. Sekali, lalu berhenti. Hentakan kedua terdengar lebih dekat. Kamera mengarah ke pintu. Dan di celah sempit antara pintu dan kusen, terlihat kain putih basah menyentuh lantai. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Air menetes dari bagian bawah kain itu, dan sesosok pocong basah berdiri tepat di ambang pintu. Kain kafannya menempel di tubuhnya, gelap oleh air dan tanah. Air menetes dari ujung ikatannya, jatuh ke lantai dengan suara yang sangat jelas. Ia tidak melompat, tidak bergerak cepat. Hanya berdiri, menatap ke arah kami tanpa wajah yang jelas. Lampu senter berkedip hebat. Suara gemericik air dari sumur berubah menjadi suara seperti desahan napas berat. Bak mandi mulai meluap meski tidak ada air yang mengalir masuk. Kami mundur perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada lari panik. Karena rasa takut kali ini terasa lebih dingin, lebih basah, dan lebih nyata. Saat kami akhirnya menutup pintu kamar mandi, terdengar suara hentakan keras dari dalam. Sekali, lalu sunyi. Namun di lantai loridor, tertinggal jejak air, menuju arah yang tidak kami lewati.